Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik Ibu, saya perkenalkan nama saya Ibu Fitriani. Sekarang saya adalah mahasiswi PTG Darjat 2003. Jadi saya mendapat tugas dari dosen untuk melaksanakan eksplorasi penggunaan masalah. Kenapa saya meminta kesediaan Ibu? Karena Ibu sebagai guru penggerak di SD negeri SD satu percontohan Mulabu. Jadi mengapa saya mengundang Ibu sebagai narasumber? Karena pengalaman Ibu di dalam bidang pembelajaran, pengetahuan Ibu mungkin lebih tinggi dari saya. Jadi pengalaman Ibu nanti bisa saya jadikan pengalaman saya, apa yang saya lakukan dari pengalaman Ibu akan saya ubah pembelajaran saya, metode saya ya Bu. Begitu Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancara? Insya Allah bersedia, Bu. Baik Ibu. Jadi dulu Ibu, di sekolah di kelas kan saya itu memiliki berbagai macam masalah Bu ya. Gitu. Jadi dengan adanya masalah itu saya ingin mencari solusi. Kenapa masalah itu bisa timbul dari kelas saya, dan setelah saya mendapat solusi itu saya bisa memperbaharui atau memperbaiki metode, materi yang saya gunakan, atau mungkin saya belum paham tentang itu. Jadi dengan adanya saran atau solusi dari Ibu nanti bisa saya bawa ke kelas ini. Jadi pertanyaan yang pertama Ibu yang ingin saya tanyakan adalah kenapa guru sekarang ini, pribadi saya sendiri Ibu ya, itu masih mengajar metode monoton atau metode klasik. Itu saja, jadi anak itu bosan. Baik Bu, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Jadi kenapa pembelajaran itu selalu monoton yang dilakukan? Mungkin sebagian dari guru-guru belum memahami tentang model-model pembelajaran. Ya, sementara kan model pembelajaran itu banyak, ada PDL, ada PJBL gitu ya. Jadi yang selama ini mungkin metodenya ceramah gitu ya. Ya, ceramah. Sementara sekarang ini kan dituntut untuk anak yang lebih banyak bekerja, anak yang lebih banyak melakukan kegiatan aktif seperti itu. Jadi ya baiknya guru sering mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian sering belajar lagi lah gitu, belajar mencari. Sekarang kan udah banyak ya di komunitas belajar, kemudian di YouTube juga banyak tuh model-model pembelajaran. Jadi sebaiknya ya guru mencari dan belajar dengan selain tadi pelatihan di YouTube tuh banyak contoh-contoh pembelajaran yang inovatif, yang tidak monoton seperti itu. Solusi dari tadi bagaimana cara supaya guru itu tidak lagi mengajar monoton, itu dengan cara mencari materi baru di YouTube, nanti dengan sharing dengan teman-teman membuka di PNM juga banyak juga contoh-contohnya banyak di situ. Kita bisa solusi. Berarti kemauan dari guru itu sendiri. Iya, harus ada kemauan. Mungkin tidak akan dari perubahan. Iya, betul. Terima kasih Bu. Pertanyaan yang kedua, kenapa pembelajaran literasi itu belum berbasis host? Apakah karena pembelajaran host itu diartikan dengan tingkat tinggi, jadi guru ini belum mampu untuk melaksanakan pembelajaran berbasis host di kelas? Ya, baik. Mungkin penyebabnya ini ya, guru belum memahami tentang kriteria untuk membuat soal yang hot gitu. Jadi guru sulit untuk mengimplementasikannya ke anak-anak
ke dalam kegiatan pembelajaran, yaitu tadi mungkin belum memahami yang mana itu HOTS, yang mana itu LOTS ya. Seperti itu. Jadi ya itu tadi balik tadi, jadi guru harus memang banyak memahami lagi yang mana sih yang dikatakan itu HOTS, yang LOTS gitu. Mungkin dengan memahaminya itu akan mudah dan bisa implementasikan di setiap pembelajaran di kelas. Jadi kira-kira solusinya apa ya Bu, supaya guru itu nanti kedepannya bisa memahami pembelajaran berbasis HOTS? Ya. Biasanya kan ada juga di KKG kita kan ada forum KKG itu, jadi kita mengusulkan kepada kepala sekolah untuk mengundang tutor yang mengerti tentang HOTS ini tadi, pembelajaran yang berbasis HOTS, sampai ke menyusun soal-soalnya gitu. Jadi ya solusinya itu tadi, ikut pelatihan seperti itu. Ya. Terima kasih Bu. Baik Bu, ini ada pertanyaan ketiga. Ini pribadi saya Bu ya, pengalaman pribadi saya sendiri itu saya belum bisa menggunakan IT. Itu kira-kira kalau menurut Ibu apa penyebab sebagian guru sekarang belum mau menggunakan IT dalam pembelajaran? Ya. Sebenarnya itu tadi kemauan. Sekarang kemauan, jangan jangan patah semangat, jangan mudah menyerah. Kita memang seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara itu, kita belajar sepanjang hayat gitu. Jadi kita memang udah tuntutannya nih, kita harus memang paham tentang IT. Jadi memang guru harus melek sistem digitalisasi ya, harus jangan ketinggalan lah gitu, harus mengikuti abad 21 ya. Jadi harus melek IT. Jadi caranya itu tadi, kita harus paham dulu gitu, baru kita menggunakan pembelajaran yang inovatif seperti itu. Apa bisa jadi bukan ada faktor usia nih Bu, sehingga gurunya itu tidak mau menggunakan IT atau takut nanti laptopnya rusak gitu Bu? Enggak. Itu bisa ya? Faktor usia mungkin enggak ya. Faktor usia ini faktor kemauan aja nih. Faktor kemauan. Kemudian ada juga kendala, misalnya di sekolah itu kurang sarana prasarana mungkin ya juga gitu. Mungkin ada yang belum ada laptop gitu kan. Jadi mungkin itu yang menjadi kendala juga gitu kan, sarana prasarana di sekolah mungkin. Tapi kalau misalnya usia, saya kira itu bukan suatu halangan. Tadi kan Ibu bilang mungkin salah satu penyebab itu karena tidak ada laptop, bisa jadi tidak ada kurangnya akses internet. Ya, akses internet. Ya. Kira-kira solusi nih Bu bagi sekolah supaya guru-guru itu termotivasi untuk menggunakan IT di sekolah itu, Pak, apakah ada solusi yang terbaik dari Ibu? Ya. Itu tadi kalau sarana prasarana itu kan wewenangnya dari pihak sekolah ya. Dari kepala sekolahnya kayak gitu. Gimana caranya untuk mengusahakan supaya ya minimal adalah laptop kayak gitu yang bisa digunakan. Tapi kayaknya kalau sekarang ini, kalau laptop itu bukan suatu barang yang langka lagi gitu. Kita setiap guru memang itu udah menjadi suatu suatu kewajiban yang harus ada gitu, karena semua sekarang harus berbasis IT seperti itu Bu. Baik Ibu, pertanyaan terakhir Ibu, mengapa di zaman sekarang ini masih ada guru yang belum memahami model pembelajaran? Penyebabnya kenapa guru ini belum mau menggunakan model pembelajaran dalam di dalam pembelajaran di kelasnya itu? Terkadang-kadang kalau tadi kan salah satunya belum mengetahui model-model pembelajaran.
kemudian nanti udah ikut pelatihan, udah mengetahui sedikit, tapi tidak dilaksanakan atau dipraktikkan di kelas karena mungkin gini ala ribet gitu kan. Padahal kalau misalnya setiap hari kita melaksanakan gitu, jadi kita kan udah terbiasa gitu. Jadi itu tadi itu tadi yang penting kemauan dulu, keyakinan dulu dari diri sendiri. Kemudian harus selalu diimplementasikan di kelas seperti itu. Itulah mungkin guru-guru nggak mau ribet gitu, nggak mau susah, maunya praktis aja. Jadi ya itu aja kayak gitu. Jadi solusi dari Ibu nih supaya terutama seperti saya Bu, supaya saya itu bisa menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif di kelas itu solusinya gimana Bu? Yang terbaik dari saya. Ya, yang terbaik itu tadi Bu, setelah kita mengetahui model-model pembelajarannya, langkah-langkahnya yang sesuai dengan sintak-sintaknya, selalu kita laksanakan di kelas. Mudah-mudahan dengan seiring waktu kita baru merasakan oh enak juga kayak gini. Jadi anak-anak semangat gitu kan. Nggak monoton lagi kayak yang tadi gitu. Jadi kita buat model-model yang banyak model-model ya, model-model pembelajaran seperti itu. Jadi ya itu tadi itikat dan niat kemauan dulu nih untuk berubah aja gitu. Jadi Ibu saya pribadi Bu, saran Ibu untuk saya nih guru untuk kedepannya saya memperbaiki diri saya dalam metode pembelajaran pendidikan. Itu tadi yang kemauan tadi. Kemauan terus misalnya jangan malu untuk bertanya kayak gitu kan, bertanya kepada yang mungkin yang lebih tahu seperti itu kan. Kemudian kalau sudah tahu ya jangan lupa untuk dipraktekkan di kelas begitu. Jadi belajar dan terus belajar begitu. Harus semangat ya. Usia itu bukan halangan. Bukan halangan. Kalau gagal sekali coba lagi gitu. Nggak usah pantang menyerah gitu. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ibu sudah memberikan solusi, saran dan masukan bagi saya. Mudah-mudahan dengan saran dan solusi diberikan, saya bisa termotivasi dan bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di kelas saya, Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Ibu. Amin.